الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحات والنظر ما قدمت أنفسنا من الآخرة الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعد المخلصين جنات. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الخير وترك السيئات. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى:
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada siang berbahagia ini, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan kemurahan hatinya. Hal itu terpancar dari setiap jamaah yang datang ke sini. Datang dengan sukacita, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan ini adalah nikmat yang sangat besar yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala curahkan. Pada sisi yang lain, mungkin pada momen yang berbahagia ini kita tidak mendapati orang yang kita kenal. Mudah-mudahan pada momen berikutnya Allah Subhanahu wa taala angkat uzurnya. Allah Subhanahu wa taala tuntaskan uzurnya sehingga pada momen berikutnya orang-orang yang kita kenal tersebut dapat membersamai kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal utama yang akan diingatkan oleh khatib yaitu tentang urgensi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita pada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya jamaah, pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan harfun syart yang kita kenal dengan sebab dan akibat. Apa sebabnya dan apa akibat dan manfaatnya? Pada permulaan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, apabila kalian bersyukur. Apa yang mesti kita syukuri? Semua anugerah, semua nikmat yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala curahkan. Lantas apa manfaatnya? Hal ini Allah Subhanahu wa taala jawab dengan jawabus syar, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab dengan jawabus syar dan Allah tekankan dengan harfun taukid yang mana artinya adalah pasti dan pasti akan Allah tambah. Hal ini pernah disinggung oleh Imam Abul Fida, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir pada kitabnya, kata la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambah semua nikmat, semua anugerah yang kita syukuri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga apa bentuknya dan seperti apa bentuknya? Secara kuantitas, ketika kita mensyukuri nikmat mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Bukan hanya nikmat mata, akan tapi nikmat tangan, nikmat kaki, bahkan nikmat hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat itu secara kualitas, tidak hanya Allah anugerahkan nikmat mata yang baik, akan tapi Allah tingkatkan menjadi nikmat mata yang jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita lafazkan kepada Habibinal Mustafa, uswatun hasanah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah model dan modul kita dalam mencontoh akhlakul karimah. Barang siapa yang ingin menjadi seorang laki-laki yang soleh, maka contohlah model dan modul yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan barang siapa yang ingin menjadi seorang suami yang soleh, maka contohlah seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin yang soleh, sehingga dengan kepemimpinannya sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terbangun dan terbentuk, maka contohlah sekali lagi seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita pada masa kegelapan yang mana kita tidak mengenal seperti apa manisnya iman, seperti apa nikmatnya Islam.
sehingga datangnya rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW sebagai pelita kita, penerang seluruh alam semesta, sehingga kita sampai detik ini lahir sebagai seorang muslim dan alhamdulillah bisa mengerjakan semua amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momen yang berbahagia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan berwasiat kepada para jamaah pada umumnya. Marilah pada momen yang berbahagia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Hal ini pernah disinggung oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Qala Ali radhiyallahu anhu, "At-taqwa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi." Kata Imam Ali, ketakwaan itu adalah imtisalu awamirillah, sampai di mana kita mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan kita sempurnakan dengan wa ijtinabu nawahi. Tidak hanya kita menambah amal, akan tapi kita membatasi dan menjauhi diri kita dari semua perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah ketakwaan yang didefinisikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momen yang berbahagia ini izin khatib mengangkat tema yang berjudul Tazakkaru bisalasati asya', yang artinya adalah ingatlah akan 3 hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal ini berkaitan dengan pergantian tahun Hijriah, yang mana ketika kita melihat pergantian tahun Masehi, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana euforia sebagian besar umat manusia menyambut pergantian tahun Masehi. Mereka berpesta porah, bahkan ada yang safar jauh dari tanah airnya hanya untuk merayakan gempa gempita dan kegembiraan dari euforia pergantian tahun Masehi. Adapun sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang telah dicontohkan oleh salafus soleh, ketika kita menghadapi pergantian tahun, ada beberapa muhasabah yang mesti kita ingat, yaitu 3 hal tersebut. Yang pertama adalah tazakkaru bini'amillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tazakkaru bini'amillah artinya kita diingatkan atas semua nikmat dan anugerah yang sampai detik ini Allah curahkan, dalam garis besar dan tanda kutip, yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia itu tercatat dan terfirman pada sebuah ayat yang berbunyi wal 'asr, kata Allah, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, yaitu masa. Tidak lain dan tidak bukan, sesuatu yang Allah sumpahkan adalah hal yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu masa. Tidak ada satu zat makhluk Allah yang bisa memutarbalikkan waktu atau mengembalikan waktu yang telah ia lewati. Ia akan terus mengalir dan ia akan terus terukir semua perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang telah ditorehkan oleh umat manusia. Oleh karena itu, satu hal yang mesti kita ingat ketika pergantian tahun, yaitu sampai di mana kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu pada hari ini ataupun pada hari-hari, bulan ataupun tahun yang telah kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah tazakkaru bil a'mali wa dzunubikum. Ketika pergantian tahun, kita diingatkan tentang amal ibadah yang telah kita kumpulkan, tentang amal ibadah yang telah kita banggakan, sampai di mana, sebesar apa amal ibadah dan bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi hari pembalasan, untuk menghadapi hari penimbangan. Apakah lebih berat amal ibadah yang kita kumpulkan, wal'iyazubillah, atau sebaliknya?
Dan kita juga diingatkan wazunubikum, atas semua perbuatan, kekhilapan, maksiat yang telah kita kumpulkan dan kita koleksi pada tahun-tahun sebelumnya. Kita diingatkan, adakah dari dosa-dosa tersebut yang telah kita usahakan untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya kita lupa dan pura-pura lupa dengan dosa-dosa tersebut. Wal'iyazubillah, nikmat yang Allah berikan, masa yang Allah titipkan, kita malah menambah koleksi dari dosa-dosa yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga, yaitu kita diingatkan tentang kepedulian terhadap sesama muslim dan kepedulian terhadap orang yang paling mencintai kita, yaitu kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah tazakkaru. Kita diingatkan tentang bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Dewasa ini wahai jamaah, kita ditontonkan tentang penjajahan dan kezaliman yang nyata, tentang aksi genosida, pembunuhan, bahkan penghinaan terhadap kaum muslimin. Mereka tidak pandang bulu setan berbentuk manusia tersebut, tidak pandang bulu apakah anak kecil yang ia bunuh atau seorang nenek yang tidak berdaya. Mereka hinakan, mereka sakiti, mereka zalimi. Dan adakah rasa sesak di dada kita sebagai seorang muslim? Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya satu muslim dan muslim yang lain seperti satu batang tubuh yang sama. Ketika kaki yang sakit, maka seluruh tubuh tersebut akan merasakan sakit yang sama. Ketika kaum muslimin dihinakan, dizolimi di bumi Palestina, maka sudah sepantasnya dan sewajibnya kita merasakan sakit yang sama. Ya jamaah, anak yang sedang menangis di Palestina, mungkin ada anak yang seumuran dengan anak dan cucu kita. Kakek dan nenek yang sedang menderita kelaparan dan disakiti dan dihinakan, itu mungkin sama umurnya dengan kita, atau sama umurnya dengan orang tua kita. Oleh karena itu, pergunakan, tolonglah mastata'tum, seperti apa yang kalian bisa. Apabila kalian bisa untuk memberikan dan menyumbangkan harta kalian, maka sisihkanlah. Ketika kalian bisa memiliki atau memiliki jari jemari yang mungkin bisa didengar oleh orang seluruh dunia, maka informasikanlah, sebarkanlah tentang kezaliman setan berbentuk manusia. Dan yang terakhir adalah kita diingatkan tentang kepedulian kita terhadap orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat ini. Ketika Allah telah menetapkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan hal itu telah kita jalani, dan alhamdulillah kita telah menjadi seorang muslim yang kafah, dan kita diingatkan dengan wabil walidaini ihsana, tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin para jamaah sekalian sekarang telah berbangga dengan harta yang telah kita kumpulkan. Mungkin sebagian jamaah ada yang berbangga dengan gelar akademik yang sangat panjang yang dibanggakan, yang luar biasa. Mungkin pada saat ini sebagian dari jamaah sedang berbangga dengan jabatan kehormatan dari bahasa manusia yang sedang ia duduki. Akan tapi ketahuilah wahai jamaah, harta yang engkau dapatkan, gelar akademi yang engkau miliki, bahkan kedudukan, jabatan yang sedang engkau duduki, itu tidak hanya usahamu, akan tetapi ada air mata ayahmu yang tertumpah ketika ruku dan sujudnya. Ada pekikan dan jeritan doa dari ibumu yang terus melantunkan dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah
memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi duniamu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa mereka, kesuksesan yang telah ia miliki, gelar akademik yang ia banggakan, akan tetapi itu menjadi penghalang yang besar bagi mereka untuk bersilaturahmi, bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan kita tinggalkan kedua orang tua yang memiliki jasa yang begitu besar, cinta yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita tinggalkan, kita lupakan, bahkan tidak kita pedulikan. Mereka di akhir hayatnya memiliki kenang-kenangan yang indah kepada anak-anaknya. Mereka akan mengingat di mana tempat anak yang paling sulung yang mungkin sekarang telah menduduki jabatan yang terhormat di dunia. Akan tetapi di akhir hayatnya hanya semua kenang-kenangan masa kecil mereka. Kedua orang tua kita akan mengingat di mana anak yang kedua yang telah mendapatkan gelar akademik yang luar biasa, akan tetapi tidak sempat karena sibuk atas kesuksesannya untuk bersilaturahmi, bahkan mengobati rasa rindu kedua orang tuanya. Ya jamaah, ketahuilah, manalah engkau tahu, manalah engkau paham bahwasannya ayahmu telah menggadaikan semua harta yang ia miliki untuk menjadi suksesor kesuksesanmu. Mungkin engkau tidak pernah tahu bahwasannya ibumu telah menjual emas kawinnya dengan ayahmu untuk sebagai penunjang ketika engkau sedang dilanda rasa sakit, yaitu di rumah sakit. Ya jamaah, kita diingatkan, kita telah mengejar, bahkan terpontang-panting untuk mengejar kesuksesan dalam bahasa kita. Akan tapi ketahuilah wahai jamaah, ketika kita lahir, hal pertama yang akan diingat oleh kedua orang tua kita adalah rasa haru yang begitu besar, rasa bangga yang begitu besar atas kelahiran kita di dunia. Ingatlah wahai jamaah, suara pertama yang kita dengar ketika kita lahir adalah teriakan dari ibu kita atas rasa sakit ketika melahirkan kita. Lantunan yang paling syahdu yang pernah kita dengar pertama kali adalah azan dari ayah kita. Dan hal itu terulang. Kita pun sekarang telah dewasa dan menjadi sosok yang sama. Kita merasakan seperti apa besar dan rasa cinta kita kepada anak-anak kita demi Allah. Rasa cinta tersebut begitu besar dalam dada kita. Itu sama dengan apa yang dialami oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, pada momen pergantian tahun ini kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan sampai di mana kita mengumpulkan amal ibadah kita. Kita diingatkan sampai di mana kita mengajar ampunan atas dosa-dosa kita, dan kita diingatkan untuk peduli terhadap sesama, dan kita diingatkan untuk berbakti kepada pahlawan dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan hatinya masih terus memberikan kita anugerah, masih terus memberikan kita kesempatan, sehingga dengan anugerah dan kesempatan yang masih Allah berikan, kita masih ada waktu untuk memperbaiki diri, kita masih ada waktu untuk menjadi hamba Allah yang paling soleh, kita masih ada waktu untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Faqala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات wa ya kashifal baliyat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang yang berbahagia ini ya Allah, kami diingatkan untuk rasa syukur kepadamu. Kami diingatkan atas semua ibadah yang telah kami kumpulkan. Kami diingatkan atas semua kehilafan yang telah kami lakukan. Dan kami diingatkan untuk peduli terhadap sesama. Dan kami diingatkan untuk peduli dan berbakti kepada orang tua kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah semua kekhilafan dan dosa-dosa kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kesempatan sehingga dengan kesempatan yang Engkau berikan, kami masih ada waktu untuk menjadi hamba-Mu yang paling berprestasi. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya hati ini sangat sakit ketika kami melihat dan mendengar saudara-saudara kami di Palestina sedang dizalimi, saudara kami di Palestina sedang dihina. Oleh karena itu ya Allah, dekatkanlah pertolongan-Mu, berilah mereka kemenangan dan anugerahkanlah mereka yang wafat syahid di mata-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya di antara kami ada seorang anak yang kehilangan ayahnya, ada seorang anak yang kehilangan ibunya, ada seorang ayah yang kehilangan anaknya, ada seorang suami yang kehilangan istrinya. Oleh karena itu ya Allah, berilah tempat terbaik bagi orang-orang yang kami cintai di sisi-Mu. Pada saat perpisahan tersebut kami ingat ketika kami memandikan ayah kami dan kami memudukkan wajahnya, kami teringat bahwasannya wajah itulah yang akan kami rindukan. Kami teringat bahwasannya senyuman itulah yang akan kami rindukan ketika kami membasuhkan tangan dari ibu dan ayah kami. Kami teringat bahwasannya itulah satu-satunya tangan yang akan terus membelai kami, yang akan terus memberikan kehangatan untuk kami menghadapi semua mara bahaya di dunia ini. Ketika kami mewudukkan kaki dan membasuh kaki ayah kami, kami teringat bahwasannya itulah kaki yang telah berjalan ratusan ribu kilometer untuk mencari rezeki-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berilah tempat terbaik di sisi-Mu. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa orang yang berjasa di hidup kami. Rabbana fil lana wa liwalidina warhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan safnya, karena saf yang lurus, saf yang rapat merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kesempurnaan dalam salat. Jazakumullahu khairan katsira.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين حمد شاكر حمد ناعم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد سمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصرة الشريعة. فاتك اللهم رابطتها وأدم مدها واديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرى صدورها فيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان خصوصا في فلسطين غزة وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يا ربنا يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.